Assalamualaikum. Halo anak-anak, semangat pagi. Ketemu lagi sama Bu Reni. Hari ini kita akan belajar Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih dalam subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sudah sampai pada pembelajaran 5. Setelah pembelajaran kali ini, kalian akan dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Juga kalian dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Ayo kita belajar. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Perhatikan kedua gambar berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai hewan vertebrata. Kelinci merupakan hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain: 1. Biasanya susunan syarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Siput merupakan hewan avertebrata yang bergerak menggunakan kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ayo kita cari tahu perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Karakteristik kelinci merupakan hewan vertebrata, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Organ gerak berupa kaki. Tubuhnya dipenuhi bulu halus. Sedangkan karakteristik siput merupakan hewan avertebrata, gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap, organ gerak berupa kaki perut, dan tubuhnya dilindungi cangkang. Di sekitar kita banyak sekali jenis hewan avertebrata. Contohnya cacing, belalang, ubur-ubur, cumi-cumi, siput, dan lain sebagainya. Anak-anak hebat, sekarang mari kita identifikasi nama organ gerak beserta fungsinya pada hewan avertebrata berikut ini. Belalang bergerak menggunakan sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Sayap digunakan untuk terbang, sedangkan kaki untuk melompat. Cacing bergerak menggunakan otot perut dan seta. Otot perut membantu cacing untuk berpindah tempat, sedangkan seta berfungsi sebagai jangkar agar lebih kokoh melekat. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel. Untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya. Setelah tadi kita belajar organ gerak hewan avertebrata, nah sekarang kita akan menentukan ide pokok pada bacaan halaman 44 sampai 45. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ide pokok pada paragraf tersebut berada di awal kalimat, yaitu siput
dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang dari ide pokok karena merupakan kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, sekarang kalian tentukan sendiri masing-masing ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 6 ya. Selesai sudah materi pembelajaran kali ini. Nah, sekarang untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, kerjakan latihan yang ada di buku siswa, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Selamat mengerjakan.